Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Sebelum kita mulai, silakan anak-anak seperti biasanya untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Mohon untuk salah satu siswa, mungkin Alek bisa ya untuk memimpin doa hari ini. Silakan Alek. Hari kawan-kawan kita berdoa bersama. Mulai. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek terlebih dahulu untuk peserta didik pada hari ini ya, apakah berangkat semua atau tidak. Untuk yang pertama, Alvana Zalianti Hadir, Pak. hadir. Kemudian Dinda Gayatri Hadir, Pak. hadir. Hafiz Agustian, Hadir, Pak. Intan Setiawati. Hadir, Pak. Untuk selanjutnya Rafli Afan Effendi, Hadir, Pak. Irin Dwi Pertiwi, Hadir, Pak. Sayutri Utami, Hadir, Pak. kemudian Vian Alek Pratama. Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir Windy Dianti. Hadir, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini hadir semua ya. Ada yang berhalangan hadir. Untuk selanjutnya kita akan mulai materi pembelajaran pada hari ini ya. Di sini ada Bapak sudah siapkan satu teks bacaan untuk kalian amati, kalian baca, kalian cermati ya. Jadi Bapak bagikan satu persatu. Setelah itu nanti kalian baca, kalian amati, kalian cermati apa isi atau makna yang ada dalam teks yang telah Bapak bagikan. Coba sekarang Bapak ingin tahu satu atau beberapa siswa untuk maju ke depan untuk membaca teks dongeng ini. Yang bersedia boleh tunjuk tangan atau Bapak tunjuk. Bapak tunjuk atau inisiatif kalian ingin maju, silakan. Bapak tunjuk saja ya. Cepat tidak maju. Ya, tidak boleh maju. Dibacakan teks ini ya dari awal sampai akhir. Si kancil mencuri timun. Kasih ya, kasih. Boleh kasih ya. Kita Pada kelas ya. suatu hari, hutan dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tidak mau binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil, ia ini kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertanya di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Cuman kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi
dipenuhi timun yang sangat segar. Kancil berniat mencuri timun di kebun melihat timun yang segar di depan matanya. Kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide Kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Toh nanti dia akan menanamnya kembali, ucap Kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, Kancil pun segera masuk ke dalam kandang. Di sana ia mulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam Kancil sambil berjalan pulang. Kancil kembali ke kebun tersebut lagi dan lagi. Benar saja, hari berikutnya Kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlah pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa Kancil sadari, perbuatan diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram. Akibat ulah Kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya, ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide, hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tidak dipakai, laping dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkan di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, bukan petani. Nah, oke, dilihat halaman selanjutnya. Ide cerdik petani menghadapi ulah Kancil. Suatu ketika Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia berjalan. Kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap Kancil. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya Kancil mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini, terus aku tidak bisa makan timun hari ini, pikir Kancil. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Sudah selesai? Sudah. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bunda. Kita sudah sama-sama mendengarkan ya yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, teman kalian ya. Wah, untuk selanjutnya di sini ya Bapak akan menyampaikan sedikit ya, enggak semuanya ya, mungkin sedikit beberapa hal yang perlu atau yang mungkin nantinya akan kalian temui di dalam lembar kerja atau lembar soal kalian yang akan dibagikan ya. Jadi di sini berkaitan dengan lembar kerja kalian nanti ini sesuai dengan teks bacaan yang telah dibagikan, yang telah anak-anak baca, anak-anak hormati.
Jadi nanti untuk lembar kerja, ya, lembar kerja nanti, sampai di sini Pak, bisa pahami ya. Jadi untuk lembar kerja nanti, ini materinya atau soalnya sesuai dengan teks bacaan dongeng tersebut, ya. Itu gambarannya secara luas. Sekarang Bapak ini kasih waktu 2 menit. Coba kalian pahami, kalian cermati dalam hati tentang dongeng yang telah dibagikan, ya. Dimulai dari sekarang 2 atau 3 menit. Boleh, silakan dibaca dalam hati, dicermati. Coba habis, boleh maju. Boleh 1 atau 2 atau lebih ya, nggak hanya 1. Coba Bapak ingin tahu apa yang kamu dapatkan atau kamu cermati dalam teks dongeng yang telah kamu baca tadi. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri, betul. Dan tidak boleh Tidak boleh meniru perbuatan sang kancil. Tidak boleh meniru perbuatan kancil. Ada lagi mungkin? Sudah. Boleh tepuk tangan. Mencuri itu perbuatan tidak baik. Kenapa dikatakan tidak baik? Karena mencuri merugikan orang lain, ya. Jadi teks dongeng si kancil mencuri timun ini hanya sebagai gambaran saja. Artinya kita tidak boleh. Ini kan dalam teks yang tidak boleh mencuri timun. Mungkin yang mencuri kelapa, mencuri semangka, mencuri buku teman di kelas, boleh. Tidak, jangan. Ini hanya gambaran bahwasanya secara garis besar perbuatan mencuri apapun dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan karena merugikan orang lain. Tuh, salah satu maknanya. Kerjakan. Kalian jawab pertanyaan yang sudah dibagikan atau yang ada di situ. Paham? Boleh dibagikan? Nah, sekarang bawa bagikan untuk lembar kerja. Ada nama dan kelas, nanti ditulis nama kalian masing-masing, nama lengkap, ya. Kemudian bawahnya ada kelas, tulis juga kelasnya. Paham? Setelah itu kerjakan lembar kerjanya atau soalnya, ya. Di sini hanya 5 soal, betul? Ya, hanya 5 soal, ya. Boleh kerjakan mulai dari sekarang. Ya, boleh berdiskusi dengan lainnya. Kerjakan masing-masing. Nama jangan sampai lupa, kemudian kelas juga diisi, nama lengkap. Baik, waktunya sudah habis. Tinggalkan lembar kerja di meja kalian, nanti Bapak ambil, Bapak kumpulkan. Baik, sudah terkumpul semua ya? Nah, sekarang
sekarang Bapak akan coba observasi. Bapak akan menilai hasil kerja kalian pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk penilaian sudah Bapak lakukan untuk kegiatan hari ini atau tempat kerja kalian ya. Untuk Dinda Gayatri, mana Dinda? Ini mendapatkan nilai 8. Boleh tepuk tangan. Kemudian Hafiz Agustian, ini nilai 8 juga. Boleh tepuk tangan. Kemudian Sofian Alex Pratama mendapatkan nilai 8,5. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya Sayuti Utami mendapatkan nilai 8,5. Boleh tepuk tangan. Kemudian Intan Sejawati nilai 8. Tangan. Papli Arfan Effendi nilai 7,5. Tangan. Selanjutnya Irin di Pertiwi, ini betul semua, mendapatkan nilai 10. Bukan. Kemudian ini Widiati, ini juga betul semua, mendapatkan nilai 10. Dan yang terakhir ini Aufana Zalianti, ini juga betul semua, mendapatkan nilai 10. Baik. Ini pembelajaran kita hari ini ya, kiranya sudah cukup ya, dari awal sampai akhir kita sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kepada anak-anak Bapak sampaikan untuk selalu giat belajar di sekolah maupun di rumah. Untuk kegiatan besok ya, kegiatan besok
kita akan memulai dengan tema 3. Tema 3, subtema 1. Itu kegiatan besok. Untuk nanti malam boleh anak-anak boleh dibuka untuk lembar tema 3 subtema 1. Boleh dibuka dari malam. Ya? Paham? Nah, sekarang pembelajaran sudah selesai. Bapak ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi besok dalam keadaan hadir semua, dalam keadaan sehat semua. Tetap semangat. Dan Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya untuk sebelum kita pulang kita membaca doa dahulu supaya dalam perjalanan pulang kita nanti kita selamat sampai rumah kita masing-masing. Coba apa nak? Boleh pimpin doa penutup? Mari teman-teman kita berdoa pulang. Doa dimulai. Selesai. Selamat siang Pak Guru. Siang Pak Guru. Siang, silakan pulang, hati-hati di jalan dan sampai jumpa besok. Ya, silakan. Depan ya.